Muhammad Sabir Farhan dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi dengan NIM 391225009. Pada tugas ujian akhir semester kali ini dengan dosen pengampu Bapak Son Haji dengan mata kuliah Pendidikan Agama, saya akan menjelaskan dari pembahasan yang telah dipelajari, yaitu Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah, dan Ma'rifatul Rasul. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan yaitu manusia dengan kondisi apapun sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa, tanpa terkecuali apakah ia lahir dalam keadaan normal atau berkebutuhan khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, dan sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dalam surat At-Tin ayat 4. Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi di dalam surat An-Nahl. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Di dalam setiap ayat menyebutkan 3 potensi itu. Selalu urutan yang sama, ternyata ketiganya berfungsi. Sesuai dengan urutan tersebut, pendengaran manusia sudah berfungsi sejak di dalam rahim. Kemudian penglihatan setelah beberapa bulan, dan hati untuk memahami setelah setahun lebih. Selanjutnya akan memberikan penjelasan tentang keajaiban pendengaran. Pendengaran diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Daun telinga dirancang untuk menghimpun dan memusatkan suara ke dalam saluran pendengaran. Permukaan dalam saluran pendengaran dilapisi oleh sel dan bulu-bulu yang mengeluarkan padatan berlendir untuk melindungi telinga dari kotoran luar. Keajaiban penglihatan. Semua organ penglihatan termasuk mata binatang dan mata binatang dan mata manusia merupakan contoh yang sangat menonjol perihal rancangan yang sempurna. Organ penglihatan ini amat rumit sampai-sampai mengungguli peralatan tercanggih di dunia. Selanjutnya, keajaiban hati. Afidah adalah hati yang dengannya manusia mengenal beraneka benda, menghafaznya dan memiliki serta memahaminya. Dalam tafsir At-Tabari, hati atau kalbu mempunyai 2 macam, yaitu pertama yang dapat dilihat dengan mata kepala, dan yang kedua tidak dapat dilihat kecuali oleh mata hati. Di dalam hati ini seolah-olah sebagai raja, sedangkan tentaranya sebagai para nelayan dan pembantu. Itulah yang dimaksud dengan pasukan tentara hati. Mata dapat melihat, semua bagian harus bekerja sama secara serasi. Selanjutnya penjelasan tentang Ma'rifatullah hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan panca indera, akal, dan hati. Jika tidak, maka akan menuju kesesatan. Apa sebab kafir Quraisy tidak memahami Isra dan Mirajnya Rasulullah? Karena mereka hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan hati. Mengimani Rasul dan dipekerjakan oleh Rasul yang dipekerjakan oleh Allah.
Karena kalau hanya logika, maka mustahil Rasul berjalan dalam satu waktu malam menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Maka mustahil Rasul berjalan dalam satu waktu malam menuju Sidratul Muntaha. Salah satu cara kita mengenal Allah adalah dengan ilmu pengetahuan, mempelajari kejadian di dalam sebagai tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Surat Al-Imran ayat 190-191. Tanda-tanda kebesaran Allah di dalam darat dan di laut sebagai makhluk hidup ciptaan Allah, diantaranya hasil komiditas perikanan yang ada di lautan. Ternyata Allah singgung dalam Al-Quran sebagai makanan yang halal dan lezat untuk manusia. Bahkan dikuatkan oleh hadis Rasulullah bahwa semua bangkai di lautan itu halal dimakan, meskipun tanpa ada proses penyembelihan seperti hewan di darat. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Dalil Al-Quran mengenai kehalalan bangkai ikan ditegaskan oleh salah satu hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar berkata, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul ini membincangkan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting dari paket ini adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Mengenal Rasul tidak saja dalam bentuk fisikal atau penampilannya, tetapi segala aspek syariat berupa sunnah yang didedahkan Nabi kepada kita sama ada 3 laku. Perkataan ataupun sikap. Pengenalan kepada Rasul dapat dilihat melalui syirah Nabi yang menggambarkan kehidupan Nabi serta latar belakang. Pengenalan kepada Rasul dapat dilihat melalui syirah Nabi yang menggambarkan kehidupan Nabi serta latar belakangnya seperti nasab. Kemudian melalui sunnah dan dakwah Nabi pun dapat memberikan penjelasan siapa Nabi sebenarnya. Dengan mengenal Rasul diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya.
perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Setelah masyarakat mengetahui dan mengamalkan sunnah Nabi dari segi ibadah saja, bahkan dari segi penampilan saja, sangat jarang Muslim yang mengambil contoh kehidupan Nabi secara keseluruhannya sebagai contoh. Misalnya peranan Nabi dari segi politik, pemimpin, penjaga, dan juga Nabi sebagai suami, ayah, dan ahli di masyarakat. Semua peran Nabi ini perlu dicontoh dan diikuti sehingga kita dapat mengamalkan Islam secara sempurna dan menyeluruh. Walaupun demikian, umat Islam masih menjadikan Nabi sebagai Rasul adalah dari segi lafaz atau kebiasaan. Umat Islam bersalawat ke atas Nabi. Bagaimanapun umat Islam yang sholat akan selalu bersalawat ke atas Nabi dan selalu menyebutnya. Pengenalan kepada Rasul juga pengenalan kepada Allah dan Islam. Memahami Rasul secara komprehensif adalah cara yang tepat dalam mengenal Islam, yang juga komprehensif. Rasul dikenal sebagai pribadi teladan dan unggul, dan lelaki terpilih di antara manusia yang sangat layak dijadikan model bagi setiap muslim. Berarti Nabi adalah ikutan bagi setiap tingkah laku, perkataan, dan sikap yang disunahkannya. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala, dan panduan sunnah sabda Nabi dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta, dan sehingga panduan pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengakui panduan Rasul, kita dapat mendapati ibadah yang sahih. Selanjutnya saya akan menyebutkan Asmaul Husna. 1. Ar-Rahman, 2. Ar-Rahim, 3. Al-Malik, 4. Al-Qudus, 5. As-Salam, 6. Al-Mu'min, 7. Al-Muhaimin, 8. Al-Aziz, 9. Al-Jabbar, 10. Al-Mutakabir, 11. Al-Khaliq, 12. Al-Bari, 13. Al-Musyawir, 14. Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Ar-Rafi, Al-Muiz, Al-Mudzil, Al-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wa'ashi, Al-Hakim, Al-Wadu, Al-Majid, Al-Ba'id, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Kawiyu, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Mushi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi,
yaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, Al-Muakhir, Al-Awal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Baru, At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Awu, Al-Ra'uf, Malikul Mulk, Zulzaili, Juljali wal Kram, Al-Muqsit, Al-Jami, Al-Gani, Al-Muqni, Al-Ma'ni, Ad-Dar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Badi, Al-Baqi, Al-Warth, Ar-Rasyid, Asy-Syabur,